Pagi hari ini kita akan melaksanakan perjalanan lumayan jauh, bro. Ini perjalanan gue bareng sama istri gue. Kita akan pergi ke Bali. Di dalam perjalanan ini gue cuman berdua doang sama istri gue. Pakai motor Matic yang kita punya. Ya, mudah-mudahan perjalanan ini menyenangkan. Oke, ini dia. Kita sudah 0 kilometer ya untuk perjalanan nanti. Jam menunjukkan 4.05. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih doanya kawan-kawan. Halo, ketemu lagi sama gua Wayuan Yes. Di video gua kali ini gua akan mereview perjalanan gua kemarin Jakarta, Bali, Jakarta. Tapi pas balik dari Balinya, gua explore dulu ke beberapa gunung di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Total perjalanan yang gua lakukan kemarin itu bersama istri full riding Jakarta dan nggak ada towing. Total kilometer 3030,3 kilometer. Full perjalanan amazing, keren, menyenangkan, panasnya luar biasa. Nah, ini nih buktinya. Ini jaket gua, ini sarung tangan. Ya namanya kita riding ya, kadang ketarik-tarik. Nah, ini buktinya tuh. Kosong ya. Nah, panasnya luar biasa, brother. Tapi di balik panas dan ribuan kilometer yang kita jalanin, gua ngerasa fun, gua ngerasa enjoy karena semua yang gua pakai semuanya proper. Baik dari kaos, kita sudah di support sama Helmetrism ya di Jalan Kebagusan. Tinggal nanti cek aja nih, namanya Helmetrism. Untuk topi dan baju-baju lengan panjang seperti biasa, produk anak bangsa yang paling top yaitu Erak, menemani juga. Dan yang paling penting, riding gearnya yang paling oke adalah seperti biasa yang ada di belakang gua ini adalah, dan gue udah punya hashtag tersendiri untuk dia, adalah Racing and Comfort ya. Karena yang gue rasakan kemarin di sepanjang perjalanan itu hampir nggak ada minus, tapi tetap ada minus. Minusnya di mana? Boleh nanti kita akan bahas semua di channel gue ini. Karena memang yang namanya helm racing kita pakai untuk touring dengan intensity pemakaian itu sekian jam, itu luar biasa. Ada oke-nya dan ada ya gimana-gimananya lah gitu ya. Nanti akan kita review, bro. Dan untuk istri gue kebetulan pakainya Mark I V2 alias 2 visor. Reviewnya juga oke, karena gue di sepanjang perjalanan gue nggak hanya pakai helm gue ya yang GPR Tech Race ya, gue tetap tukeran. Gue pengen tahu feelnya seperti apa, karena di setiap wilayah itu punya obstacle tersendiri atau punya halang rintang sendiri ya. Ada yang treknya lurus, ada yang treknya bumpy, ada yang treknya itu berlika-liku, ada yang treknya banyak angin ya. Anginnya itu luar biasa ya, hempasan anginnya kiri kanan itu luar biasa. Jadi semua penuh cerita. Oke bro, jadi kebetulan kemarin gue pakai jaket juga yang nggak terlalu nyimpen angin gede ya,
sengaja gue pakai hoodie yang berprotektor, sama istri gue juga pakai hoodie yang berprotektor. Itu untuk meminimalisir adanya turbulence yang masuk ke dalam jaket. Karena full perjalanan yang gue lakukan kemarin adalah dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam sekitar jam 9 di beberapa wilayah. Tapi memang yang gue concern itu untuk wilayah siang. Kenapa gue jalan siang? Banyak yang bilang, kenapa nggak jalan malam aja bang? Atau kenapa nggak jalan sore aja? Karena memang menghindari panas lah, menghindari ini, menghindari itu. Jadi lebih baik lu mainnya di sore atau malam aja. Nah, di sini gue jelaskan kenapa gue melakukan perjalanan siang. Karena satu, memang gue pengen melihat pemandangan Indonesia lebih jelas, meminimalisir dari yang namanya tingkat kejahatan. Kesehatan sudah pasti terjamin ya, karena metabolisme kita yang harusnya umumnya kalau malam itu kita tidur, tapi kita melakukan perjalanan itu amat sangat nggak direkomendasikan. Jadi gue lebih memilih perjalanan dari pagi, siang, sore, paling malamnya itu sekitar jam 8 malam. Itu gue udah maksimal perjalanan dan gue harus masuk ke hotel. Dan yang paling penting, kenapa gue perjalanan siang? Karena gue pengen ngetes yang katanya NHK punya visor yang Dikjaya di kala siang. Apakah visor itu? Yaitu visor yang dipakai di Mark I ini, yaitu visor yang sudah berteknologi RHD yang katanya bisa menahan panas itu sekian persen ya. Oke, kita langsung ke topik pembicaraan. Di NHK ini memang punya teknologi yang lumayan keren ya, yaitu di visornya ini yang bisa menahan gempuran sinar matahari dan panas dari luar yang berlebih. Memang betul bro, memang betul, bisa dikatakan seperti itu. Tapi mohon maaf, memang di beberapa wilayah yang sudah gua coba ya, Jakarta, Jawa Barat, dan masuk Jawa Tengah ya, yang panasnya menurut gua nggak terlalu ekstrim ya. Itu masih oke tuh, itu masih oke tuh. Tapi ketika kita masuk ke daerah Jawa Timur yang memang panasnya luar biasa, kayak kemarin di daerah Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Pasuruan, terlebih di beberapa jalan itu bukan aspal ya, tapi lebih ke kayak jalan beton hot mix gitu. Wah, itu panasnya luar biasa brother. Gue sampai ganti visor ya kalau yang di GP Artek ya, karena GP Artek ini nggak punya teknologi kaca yang dipakai di RHD ya. RHD aja menurut gua itu hampir bisa dikatakan hampir gagal di jalan yang memang panasnya itu luar biasa, kayak di tipikal jalan yang kayak jalan beton ya, itu panas itu mantul tuh. Wih, untungnya di V2 ini ada yang namanya double visor, jadi lumayan sangat meredam panas ya, meredam silo, sorry. Kalau meredam panasnya oke, panasnya nggak terlalu pengaruh banget ke kulit ya, karena kalau yang gua rasakan di GP Artek itu panasnya tembus. Padahal gue udah pakai beberapa kaca, karena kemarin gue bawa beberapa kaca dari yang Iridium, Middle Smoke, semua udah gue coba. Tapi ya memang kayak gimana ya, menurut gue kurang bisa meredam efek panas yang masuk dari depannya. Tapi memang itu by moment ya, kita nggak bisa mengeneralisir ke semua kondisi bahwa visor NHK ini gagal, enggak. Karena memang kemarin itu yang gue lewati
di beberapa wilayah seperti kayak kemarin gua di daerah Nganjuk itu sekitar 37, 38. Itu luar biasa bro panasnya. Nah ini kulit ini sampai, wah ini udah terasa banget. Jadi gue di sepanjang perjalanan itu gue pakai glove, tetap gue pakai glove. Mampir pasti ke entah ke pom bensin atau ke masjid atau musola itu hanya untuk membuat sarung tangan gue basah. Jadi gue basahin terus. Akhirnya ya itu sangat menolong di perjalanannya. Cuma memang karena helm yang kita pakai ini satu tipikalnya race ya, enaknya ketika kena hempasan angin, apalagi kayak kemarin di beberapa wilayah yang jalanannya kiri kanannya sawah ya, hempasan angin dari kiri kanan depan belakang, terlebih kalau udah kita nyalip atau kita disalip sama bis atau kendaraan lain yang lebih besar, wah itu turbulensinya itu dari mana-mana bro. Nah untuk masalah visor, menurut gua visor udah ya memang udah semaksimal seperti itu, tapi mudah-mudahan NHK masih bisa punya teknologi RHD yang bisa diterapkan ke GPR Tech Race ya. Karena di GPR Tech Race ini walaupun ini helm balap tapi dipakai buat harian oke banget. Nah ini saran dari gua ya, ketika kita perjalanan jauh memang kita butuh pasokan udara atau airflow masuk ke dalam itu lebih bagus. Tapi ketika lo melewati daerah yang memang menurut gua banyak angin, lebih baik lo tutup karena itu luar biasa akan mengganggu ya. Baik dari sisi kanan, depan, belakang tuh angin, itu luar biasa. Untuk masalah visor, saran gua di GPR Tech Race, gua cukup kelimpungan sama yang namanya panas di daerah-daerah Jawa Timur ya, yang panasnya bisa berlebih. Tapi kalau memang dipakainya di daerah-daerah yang kayak mungkin Jawa Barat ya, yang adem, Jakarta juga panas tapi nggak terlalu begitu panas, gua nggak ada keluhan dari kemarin. Gua touring ke daerah Jawa Barat pakai yang warna seperti ini tuh masih oke gitu. Tapi pas kemarin gua di daerah Jawa Timur dan sampai Bali, di beberapa wilayah Bali yang pantai-pantai kan, sepanjang jalan Uluwatu, Pecatu, Melasti, Pandawa itu yang panasnya luar biasa, terus ditambah tebing kiri kanan, tebing batu yang tebing kapur ya, wah itu panasnya bro luar biasa, mantep. Itu hanya bisa ditanggulangi sama kaca iridium yang gue pakai kemarin ya. Iridium itu lumayan meredam, tapi di kaca iridiumnya si GPR Tech Race ini itu kayak seperti ada semacam kayak kabut-kabut gimana gitu ya. Jadi nggak seclear kayak kaca middle smoke-nya dia kita pakai itu masih oke tuh. Tapi kalau pas yang iridium tuh kayak gimana ya? Panas sih keredam ya, panas keredam, tapi kayak ada kayak kabut-kabut lah. Itu menurut pandangan gua ya, tapi nggak tahu setiap orang tuh kan pasti berbeda-beda reviewnya. Menurut gua seperti itu cukup lumayan mengganggu ya, mengganggu pandangan. Jadi gua kalau ngeliat matahari itu saking kena panas gua sampai nunduk, sampai mata tuh kayak mengecil gitu, panas gitu ya. Itu kondisi di beberapa tempat, tapi mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa memilah-milah ya yang cocok di wilayah kawan-kawan tuh panasnya seberapa, cari visornya yang apa. Nah jadi kita nggak bisa wah itu visornya jelek semua, enggak, karena visor NHK GPR Tech Race yang gue pakai di wilayah Jakarta sampai Jawa Barat dijaya semua, nggak ada keluhan sama sekali. Tapi ketika sampai di daerah yang panasnya berlebih, itu memang mudah-mudahan bisa jadi PR-nya NHK ke depannya, bisa lebih improvisasi di visor yang bisa meredam panas berlebih, seperti di visornya si NHK Mark I yang sudah pakai teknologi RHD, membantu meredam panas dari luar ya, yang masuk ke dalam. Kalau untuk silo mah tetap silo bro, tetap silo. Gua nggak mau mungkiri itu tetap silo. Cuma memang alhamdulillahnya
di NHK ini yang gue pakai kemarin, yang istri gue pakai juga gitu, gue ganti-gantian ya, dia ada double visor. Nah, double visornya itu yang lumayan menolong gue tuh di jalan tuh. Jadi ketika gue dapet wilayah yang lumayan panas, gue tukeran tuh sama istri gue. Akhirnya gue pakai si NHK Mark I yang double visor ini. Untuk masalah visor di NHK Mark I sudah sangat kalau bisa dibilang sudah bisa teratasi lah. Jadi mau main di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, atau wilayah yang panas sekalipun, menurut gua RHD ditambah sama double visor udah sangat dijaya untuk melahap semua wilayah yang mungkin panasnya berlebih. Tinggal kawan-kawan mau pilih yang mana, mau GPR Tech Race atau mau NHK Mark I. Jujur buat gua kalau untuk pakai ya, kalau untuk rasa tetap si GPR Tech Race lah, udah pasti. Karena dari harga, dari fitting, dari semua itu jauh banget. Harga nggak akan bohong ya, jujur gua harga nggak bohong. Tapi untuk kualitas kainnya itu sama, itu dia. Cuman bedanya fittingnya itu menurut gua kurang feel gua ya, karena feel gua udah terlampau lama dipakai di GPR Tech Race. Jadi gua ngerasa kalau pakai yang ini tuh masih gimana ya, masih kurang padat lah buat gua, walaupun dengan size yang sama. Untungnya size gue sama istri gue juga tetap sama, jadi gue masih bisa tuker-tukeran. Mark I dengan NHK GPR Tech Race diciptakan untuk situasi yang berbeda. Kalau NHK GPR Tech Race memang dikhususkan untuk kondisi balap ya, yang dimana butuh aerodinami super lumayan tinggi. Nah, untuk yang Mark I dipakai untuk harian. Nah, di sini kita menghadapi beberapa wilayah yang seperti tadi gue bilang, ada gempuran angin tiba-tiba kiri kanan, apalagi di wilayah ya kayak persawahan atau di daerah pesisir ya, dekat dengan laut. Wah, itu anginnya luar biasa. Gue pakai yang GPR Tech Race, alhamdulillah ketabok angin itu masih stabil, masih oke. Ditambah posisi check pad, posisi inner itu benar-benar memang sudah ngefit banget di kita. Jadi itu enaknya untuk meredam gempuran angin baik dari sisi kiri, depan, belakang. Ini akan sangat mengganggu buat kawan-kawan bila mana dalam pemilihan size helm itu salah. Untungnya gua sama istri gua ini memang sudah sangat prepare banget untuk perjalanan ini. Jadi gua memilih helm yang benar-benar size gua banget gitu. Gua pilih ke yang GPR Tech Race-nya ini MS, dan istri gua lebih pilihnya ke size M. Untuk rasa GPR Tech Race ya memang bumi dan langit keduanya. Dari harga udah jauh, dari rasa sudah pasti ya ada perbedaan lah, tapi tetap ada plus minusnya. Ditambah spoilernya dia juga sudah sangat mumpuni untuk ketabok angin gitu. Kasarnya kita ketabok angin, karena di sini kita bukan buat balap, kita untuk real riding menghadapi beberapa situasi yang berbeda di setiap wilayah. Untuk aerodinami NHK GPR Tech Race gua udah nggak ada debat, udah oke. Nah, yang gue rasakan di belakang boncengan gue ini istri gue, kok kayak goyang-goyang. Gue pikir dia ngantuk gitu. Bu, ngantuk? Enggak, katanya. Kenapa? Ini anginnya. Waduh, yang bener iya katanya. Ini lo rasain. Gue ganti lagi helm. Istri gue pakai ini, gue pakai ini. Itu angin, bos. Ini helm. Wah, motor gue sampai limbung. Gue bukan ngada-ngada. Silakan lu coba tracknya antara mungkin daerah yang kemarin gue rasakan itu daerah Cirebon, Indramayu yang kiri kanannya sawah ya, atau di Bali sekalipun yang memang dekat pesisir ya. Waduh, anginnya bos. Wah, itu ketabok-tabok ya. Nah, pas istirahat gue review kenapa ya kok bisa
bisa begini gitu. Anginnya kok beda gitu, sedangkan dia nggak terlalu gitu. Apakah mungkin sizing gua yang ngoblak ya atau kegedean? Tapi gue pikir, masa sih? Kan gue pakai strap juga udah lumayan kenceng, jadi udah lumayan ketarik ya. Jadi helm tuh udah diem sebenarnya. Kaca rapat, kecuali kalau kaca gua buka sedikit, ada turbulence masuk. Atau ventilasi gede banget, mungkin ada turbulence bisa masuk. Tapi ini nggak ada. Nah, akhirnya gue review, ternyata penyakitnya ada di sini. Ada di spoiler. Spoiler ini lumayan banget nih, ketabuk dari samping. Wah, itu ketarik sini, tabuk lagi dari sini, ketarik lagi dari sini ke sini. Jadi angin ngumpul semua di sini. Ya memang sudah diciptakan bagus seperti ini. Kalau kita dari depan sih cakep lah, empasan angin oke gitu. Cuman kalau ketabuk dari samping, ini yang akan jadi PR. Ya memang nggak semua daerah seperti itu. Lu kalau masih main di Jakarta atau main di dalam kota, itu masih oke. Nah, ketika lu udah masuk ke luar daerah, wilayah yang mungkin luas kiri kanannya, hempasan angin yang entah datang dari mana, ditambah ada mobil atau ada truk yang kenceng samping kita, itu anginnya lumayan. Cuman kemarin gua ada solusinya. Solusinya simple sebenarnya, nggak terlalu banyak. Cuman emang gue harus menggunakan tools ya. Ya akhirnya seperti ini. Ini gue copot kemarin. Ketika gue menghadapi wilayah yang banyak lahan terbuka ya. Kalau masuk daerah hutan kayak Baluran, kayak Gumitir, kayak beberapa hutan di daerah Ngawi ya, itu nggak ada masalah gitu. Karena memang nggak ada hempasan angin kiri kanan yang terlalu besar gitu. Solusinya itu kemarin gue buka ini. Ini kenapa ini gue buka? Kalau ini kita buka ya, dia ngeblong dia hampir sama kayak ini bentuknya kalau kita buka. Jadi nggak ada angin ngumpul di sini. Ya walaupun di sini ada ini ya, tapi kan debit angin yang nabuk itu juga lumayan gede. Itu lumayan sangat membantu ketika gue buka ini di wilayah yang terbuka dan anginnya luar biasa kencang. Jadi permasalahan itu sebenarnya sudah sangat bisa teratasi. Ya mungkin ya ke depannya mudah-mudahan ada inovasi baru yang bongkar-bongkar ininya lebih mudah tanpa harus menggunakan tools ya. Harus kita obeng dulu ya, kita buka dulu di sini. Mungkin bisa model kayak ya model slip-slip aja gitu. Jadi ketika kita melewati wilayah yang anginnya banyak, kita cepot. Kita udah masuk dalam kota yang mungkin wilayahnya juga udah lumayan tenang, kita bisa pasang lagi. Jadi memudahkannya itu tanpa harus kita baut. Dari masalah kain, busa udah oke ya. Cuma memang ini didesain untuk helm harian yang serba banyak lubang ventilasinya. Dilema, untuk harian dalam kota kita butuh pasokan udara yang memang bagus untuk mendinginkan kepala kita di dalamnya. Tapi kalau untuk touring touring luar kota yang kayak kemarin gue bilang banyak angin yang wah tuh, sorry banyak angin masuk jadi berisik bos. Ini gue buka ya kemarin ya, itu ada serangga lah, ada nyamuk lah, ada lalat. Karena gue masuk ke daerah kayak Bromo ya kak, itu ada angin pasir tuh, waduh, itu pala pasti gini, wah itu pasir bos. Ya tapi gimana lagi, itu kan memang maunya kawan-kawan ya, mau helm yang keren, helm yang enteng, helm yang harga yang nggak terlalu mahal tapi adem. Nah ini solusinya. Cuman ya lo harus persiapkan momen lu mau jalan kemana gitu. Kalau lu mau jalan ke daerah yang mungkin kayak gua kemarin melewati beberapa hutan yang mungkin serangganya juga lumayan banyak, terus kalau kayak ke Bromo kemarin angin pasirnya juga lumayan banyak, saran gue jangan pakai helm yang ventilasinya lumayan gede atau lumayan banyak, karena nanti lo akan peres sama kayak gue. Lu pilih helm yang ventilasinya ya yang hemat-hemat aja lah, yang minim-minim aja kayak gini. Ini lumayan oke nih. Tapi yang ini karena kemarin di Bromo itu panas ya di bawah, gue pakai ini, waduh itu pasir tuh lumayan tuh di atas masuk semua. Dan ya ini tabokan angin tetap lah, tapi ya karena gue udah bawa tools jadi gue nggak ada PR masalah itu, jadi gampang lah. Tetap
ada solusinya semuanya. Cuma ya balik lagi ke kawan-kawan, mau pilih yang mana antara kedua ini. Ini dua-duanya helm menurut gua helm yang sudah lebih dari cukup. Kenapa gue bilang lebih dari cukup? Dengan range harga di bawah helm import yang luar biasa mahal, helm ini bisa lo akomodir untuk pemakaian, mungkin bisa buat balap kalau emang lo pembalap, bisa buat touring kalau emang lo suka touring, atau helm harian kalau memang lo pemakai harian. Helm ini dua-duanya udah sangat oke. Tinggal lo pilih aja by moment, lo mau kemana, lo mau pakai buat apa. Karena dua helm ini adalah helm yang terbaik menurut gua sampai saat ini, local pride yang pokoknya mendekati kualitas helm yang harganya bahkan sampai belasan juta. Segitu aja review dari gua. Mudah-mudahan next perjalanan gua akan review lagi dari helm-helm berikutnya, helm-helm yang keren-keren juga. Kalau kawan-kawan ada masukan, bang review dong helm ini ketika dipakai di wilayah sini kayak gimana, tulis aja komen di bawah, nanti akan gua bikin reviewnya. Sementara untuk NHK Mark I dan NHK JPRT Crash, rating buat gua 9,5. Good job NHK. See you guys.